Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi ala siyam wal qiyam wa jannibna minal atham. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana واغفر لنا ذنوبنا ربنا يا ربنا آمين اللهم آمين. وقال رضي الله عنه الفصل الثاني النية مناط الجزاء. Selanjutnya bab kita pelajaran tentang niat itu adalah titik poin diberikannya pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu yusabul 'abdu biniyatihi walau lam yaf'alha. Pertama judulnya, seorang hamba bisa diberikan pahala dengan cuma sebab niat sekalipun dia tidak mengamalkannya. Bagaimana kasusnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu, barang siapa mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi, dan dia berniat, ayyaquma, akan bangun, fayusalliya minal laili, lalu akan melaksanakan salat pada malam itu, faghalabathu ainuhu, ternyata ketiduran mengalahkannya matanya. Itu maksudnya, mengalahkannya matanya. Mata ngalahin dia, maksudnya ketiduran. Hatta yusbih, sehingga masuk subuh. Kutiba lahu ma nawa, Allah kasih pahala baginya apa yang dia niatkan. Yang nulis malaikat. Allah tentukan untuknya pahala apa yang telah dia niatkan. Lalu tidurnya bagaimana? Kan gak ngamal apa-apa. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Dan tidurnya itu menjadi sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidur tapi dapat pahala qiyamul lail. Dapat pahala tahajud. Jadi apapun yang diniatkan, ntar kalau malam saya bangun niat, untung. Maka rugi kalau nggak niat. Karena kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita tidur itu sehari 8 jam, berarti sepertiga waktu kita habis kosong. Kalau usia 60 tahun tidur itu kosong, berarti 20 tahun. Nah kalau dijadikan qiyamul lail semuanya, mantap kan. Bukan berarti nanti wah kalau gitu niat aja. Allah Maha tahu. Ya, niat yang bohong-bohongan dengan niat betul-betul bertekad. Wa qala alaihi salatu wassalam, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furus. Kebanyakan para syuhadanya umatku ini adalah orang yang mati di tempat tidur. Tidak mati di medan tempur. Tapi niatnya masih pengen perang. Besok kalau seandainya masih ada peperangan, saya niat buat ikut, ternyata meninggal di tempat tidur. Wa rubba qatilin bainas safaini Allahu a'lamu biniyatih. Berapa banyak orang yang terbunuh bainas safaini, di antara dua pasukan yang sedang berkecamuk, baku hantam. Allahu a'lamu biniyatihi, Allah saja yang tahu niat mereka.
Artinya apa? Biarpun dia mati di medan tempur, kalau niatnya bukan karena Allah, bukan niatnya karena cari ridha Allah, kalau niatnya cuma ingin dikatakan orang pemberani, orang kesatria, maka Allah yang nilai, bukan dapat nilai syuhada. Luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam begitu bijak, ya, memberikan garis. Allah saja yang tahu niat mereka, begitu. Enggak nuduh mereka enggak ikhlas, tapi Nabi bilang Allah saja yang tahu niat mereka. Artinya dari semua lini ibadah harus dipasang nih niat. Wa warada aidan man ghaza wa huwa la yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan, barang siapa berperang wa huwa la yanwi, dia tidak berniat untuk mendapatkan sesuatu illa iqalan, kecuali biar dapat tali kekang kuda, falahu ma nawa, maka dia mendapatkan tali kekang kuda tersebut. Segitunya tuh. Perangnya dia hebat, tapi nilainya buat dapetin tali aja. Maka pasang niat itu. Ini ilmu penting. Karena tidak semua orang sadar akan manfaatnya nih niat. Nih bulan Rajab. Dari sejak awal bulan Rajab ini kita niatkan, pokoknya saya akan aktif membaca Al-Quran, akan memperbanyak sedekah. Setiap hari keluarin sedekah. Karena bulan berkah. Setiap amalan yang dilakukan di bulan yang mulia berlipat ganda pahalanya. Buat sambut nanti bulan Ramadan. Jangan pelit-pelit. Sedekah kepada keluarga, sedekah kepada orang yang butuh bantuan, setiap hari keluarin. Gak bisa dengan nilai materi uang, bisa dengan ucapan yang baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, barang siapa berwudu dan memperbagus wudunya, niatnya dia udah mau pengen sholat jamaah, thumma raha, kemudian dia pun berangkat, fa wajadan nasa qad sallau, dan dia telah menemukan jamaah udah pada selesai sholat, a'tahullahu azza wa jalla, Allah pasti memberikan kepadanya misla ajri man sallaha wa hadaraha, seperti orang yang menghadiri salat jamaah tersebut. La yanqusu zalika min ajrihim syai'a, dan tidak kurang yang demikian itu min ajrihim syai'a, dari pahala mereka sedikit pun. Nah, niat dari wudunya itu ingin hadir sholat jamaah. Dan waktunya emang seperti biasa. Udah bentuk persiapan. Bukan berarti begini nanti niatnya sholat jamaah. Tapi udah tahu nih, duduk pasti udah selesai. Ya itu lain namanya. Dia tahu jam 1 udah selesai nih sholat jamaah. Dia niat ingin sholat jamaah ke masjid. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhadditsukum hadisan fahfazuhu. Wanti-wanti dari Rasulullah, aku akan membicarakan suatu nasihat kepada kalian, hafalkan, jaga wasiat nasihatku ini. Innamad dunya li arba'ati nafarin, abdun razaqahullahu ta'ala malan wa ilman. Pertama, ada seorang hamba yang Allah kasih rezeki dia harta dan ilmu agama, ilmu pemahaman. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, dan dia bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan hartanya tersebut. Wa yasilu bihi rahimahu, dan dia bisa mempergunakan dengan harta dan ilmunya itu bersilaturahim. Wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqan, dan dia mengerti bahwasanya Allah pada hartanya itu punya hak. Fahadza bi afdalil manazili, ini orang seutama-utamanya hamba, paling tinggi derajatnya, paling utama
makamnya. Yang kedua, wa 'abdun razaqahullahu ilman, ada seorang hamba Allah kasih rezeki dia ilmu, walam yarzuqhu malan, tapi dia tidak Allah kasih harta yang banyak, cukup untuk hidup saja. Fahuwa sadiqun niyati, tapi dia memiliki niat yang jujur. Karena punya ilmu, dia punya tekad yang jujur. Yaqulu, dia berniat, lau anna li malan, kalau seandainya saya punya harta, la amiltu misla amali fulan, maka aku akan beramal seperti amalnya fulan. Sedekah sana, sedekah sini, transfer sana, transfer sini, buat donasi. Fahuwa biniyatihi, dan dia jujur dengan niatnya itu, maka dia pun mendapatkan pahala dengan niat tersebut. Wa ajruhuma, dan pahala keduanya sama antara yang beramal bersedekah dengan hartanya dengan yang tidak bersedekah tapi punya niat. Tidak bersedekah zahirnya karena dia nggak mampu, nggak punya, tapi niatnya jujur, dapat dia. Wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yurzuqhu ilman. Yang ketiga, ada seorang hamba Allah kasih harta tapi enggak dikasih ilmu pengetahuan agama. Enggak ngerti hak Allah, enggak ngerti kewajibannya. Fahuwa yatakhabbatu fi malihi bighairi ilmin. Dia habiskan, dia gunakan hartanya itu tanpa atas dasar panduan ilmu. Wala yattaqi fihi rabbahu. Dia gunakan hartanya buat maksiat, enggak buat takwa kepada Allah. Wala yaslu bihi rahimahu. Dia tidak gunakan untuk menyambung silaturahim, memberikan pertolongan kepada keluarga, kerabat, sahabat, handai taulannya. Bahkan dijadikan itu harta untuk membentengi dirinya daripada keluarga. Sombong. Udah enggak level nih sama orang susah. Pindah, yang tadinya bermasyarakat sengaja pindah. Umpama wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dia enggak ngerti hak Allah ada pada hartanya, enggak ngeluarin zakat, maksudnya zakat aja enggak dikeluarin, boro-boro donasi yang ringan-ringan yang enggak wajib. Dia hanya keluar uangnya untuk kepentingan dirinya saja. Kepentingan jabatannya buat naik, dia keluarkan buat bayar orang. Jadi apabila tidak ada keuntungan untuk pribadi ekonominya, nggak keluar itu duit. Fahadza bi akhbathil manazili. Ini derajat paling rendah dan terburuk. Wa 'abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang terakhir, ada seorang hamba enggak dikasih harta, enggak dikasih ilmu agama. Fahuwa yaqulu, ini orang punya niat, lau anna li malan, kalau seandainya saya punya harta, misla fulanin, seperti si itu tuh, tiap malam ngedugem, ya, main game, main judi. La amiltu mislahu, saya bakal seperti dia. Fahuwa biniyatihi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa wizruhu ma sawa, dosa keduanya, yang punya duit dan maksiat, yang ini enggak punya duit cuma niat maksiat, sama-sama dapat dosa. Jadi dunia ini ada 4 kelompok, 2 yang beruntung, 2 lagi yang buntung. 2 mendapatkan ridha Allah, 2 lagi mendapatkan murka Allah. Keempat kategori ini bisa jadi salah satunya berada pada diri kita. Maka rugilah orang yang tidak menggunakan niatnya, yang satu-satunya membuat seseorang bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengetahui apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita bisa bersyukur kepada Allah di setiap keadaan. Bila kita punya harta banyak,
maka manfaatkan cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak, maka kita bisa beramal dengan niat-niat yang jujur. Tidak habis waktu kita buat mengeluhkan keadaan, karena setiap keadaan bisa dijadikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila diberikan nikmat dia bersyukur jadi pahala, bila diberikan cobaan dia bersabar jadi pahala. Ketahuilah bahwasanya ujian sabar itu tidak lebih lama daripada ujian syukur. Allah bitaufiq hatta nafiq. Iqra.